Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang agung, mulia dan kudus, dipuji, dimuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberkati dan menolong kami. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak akan mampu. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal 18 ayat 13 bagian B. Tertulis demikian. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paul Harvey, seorang jurnalis dan komentator radio yang sukses, pernah ditanyai tentang rahasia kesuksesannya. Harvey berkata, "Saya bangkit ketika saya terjatuh." Kita mungkin saja mengalami kejatuhan, kegagalan, kekalahan, kebangkrutan, tapi meresponi semuanya itu, jangan kita larut dalam kekecewaan atau kesedihan atau keputusasaan. Kita harus bangkit kembali, menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Kita baca dalam 1 Tawarik pasal 18 ayat 13 bagian B. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Ayat ini bukanlah semata perkataan klise, tapi sebuah fakta sejarah dalam kepemimpinan dan kehidupan Daud. Daud selalu berhasil dan menang kemanapun ia pergi. Saat masih muda, ia mengalahkan Goliat yang badannya bagai raksasa dibandingkan dirinya yang kecil. Dan dalam proses perjalanan hidupnya selanjutnya, ia selalu mengalami kemenangan dan pembelaan dari Tuhan. Daud menjadi inspirasi bagi bangsa Israel di masa lalu maupun di masa kini. Sampai-sampai bendera Israel saat ini memakai lambang David Star atau bintang Daud. Apa yang menjadi rema dari kebenaran ayat ini buat kita adalah, yang pertama, keberhasilan berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala pekerjaan, pelayanan, dan segala yang kita lakukan. Kita memang berusaha, tapi soal keberhasilan merupakan berkat dari Tuhan. Dari Tuhan datang promosi. Tuhanlah yang mengangkat dan meninggikan kita. Yang kedua, keberhasilan dari Tuhan tidak ditentukan oleh tempat, tapi berlaku di mana saja. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, maka kemanapun kita pergi, pasti kita diberkati. Kalau Tuhan sudah menetapkan kita untuk berhasil, maka dimanapun kita berada, pasti akan berhasil. Kemenangan tidak terbatas oleh wilayah atau keadaan tertentu. Kesuksesan yang didasarkan pada kuasa dan pertolongan Tuhan tidak terbatas oleh batasan tempat dan manusia. Yang ketiga, saudara, jangan batasi perspektif kita, tapi perluaslah pandangan dan visi kita. Kalau kita renungkan kalimat, kemanapun ia pergi berperang, maka kita dapat memahami bahwa penting bagi kita untuk memiliki perspektif yang luas dan visi yang menyeluruh dalam hidup ini. Ada kalanya kita cenderung membatasi tujuan dan impian kita hanya pada lingkungan tertentu atau dalam konteks tertentu saja yang lingkupnya kecil. Namun Tuhan memperlihatkan kepada kita melalui apa yang ia kerjakan dalam hidup Daud, bahwa ketika kita mengandalkannya dan ketika Tuhan memberkati kita, kita dapat berhasil di setiap aspek kehidupan yang kita tekuni. Dan bahkan Tuhan akan menolong kita melakukan perkara-perkara yang besar.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari evaluasi sikap kita ketika kita menghadapi tantangan, persoalan atau kesukaran. Apakah kita takut dan ragu untuk menghadapinya? Daud seringkali menghadapi tantangan, ancaman dan peperangan, tapi dia tidak takut. Dia percaya dan mempercayakan kepada Tuhan segala sesuatunya, dan Tuhan memberinya kemenangan. Mari percaya kepada Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Daud, karena Tuhan juga akan memberikan kemenangan kepada kita dimanapun kita berada. Andalkan Tuhan, karena dengan mengandalkannya kita pasti akan mengalami kemenangan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan." Karena itu mari andalkan Tuhan dalam segalanya. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita di mana saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajarkan kepada kami suatu prinsip kebenaran yang memberikan kami sukacita, bahwa Tuhanlah yang membuat kami berhasil, dan rancangan Tuhan buat kami adalah untuk memberkati dan untuk memberikan kami kemenangan. Kami percaya ketika Tuhan memberkati kami, dan ketika Tuhan melimpahi kami dengan berkat perkenanan-Mu, maka kemanapun kami pergi, maka kami pasti akan berhasil. Kehidupan kami pasti akan selalu penuh dengan berkat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memperluas visi kami, supaya kami tidak mempersempit kuasa dan panggilan-Mu dalam hidup kami, tapi kami melangkah dengan iman, menghasilkan dan mencapai perkara-perkara besar sesuai dengan kuasa kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah, bersedih dan berduka Tuhan hiburkan. Bangkitkan kembali semangat kami. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.